Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma fahlana hikmataka wa ansur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin rabbi zidna ilma warzuqna fahma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian, mohon maaf atas keterlambatan Zoom ini. Saya sedang mondar-mandir nih, baru sampai dari kelurahan, terus absen. Ternyata di absen itu eh, ada kekeliruan. Nanti saya rapiin lagi ya di pertemuan ke-13. Nah, pertemuan kali ini kita membahas tentang etika bisnis. Etika dalam bisnis itu ada dua kata, etika dan bisnis. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos, ya, atau ethics, artinya moral, benar, salah, wajib, atau aturan, ya, yang mesti dijalankan serta tanggung jawab. Yang kedua, aplikasinya. Nah, dalam moralitas, tindakan moral. Yang ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Itu ya arti secara bahasa. Sedangkan etika itu adalah akhlak. Menurut Ahmad Amin, ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Ya. Menerangkan apa yang harus dilakukan dan harus oleh manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang dituju. Gitu ya. Sedangkan dalam buku etika, K. Bertens ya mengatakan ada tiga pengertian. Yang pertama, etika digunakan sebagai nilai. Etika sebagai nilai, terus etika sebagai pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Yang ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Sedangkan bisnis di dalam Al-Quran disebutkan 4 nama ya. Pertama tijarah, yang kedua al-bai', yang ketiga tadayantum, yang keempat ishtara. Nah, tapi yang sering digunakan dalam berbisnis dalam bahasa Quran itu tijarah ya. Tijarah itu asal kata dari kata tajarah yatajuru tajron atau tijaratan yang berarti perniagaan atau perdagangan ya. Sedangkan menurut Ragib Al-Hafisyani di dalam Mufrad fi Gharibil Quran bahwasanya tijarah itu bermakna kepada pengelolaan harta benda untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Ibnu Farabi dalam kitab Ar-Raghib, fulanun tajirun bikada, ya artinya orang yang mahir tentang atau mengetahui serta tujuan upaya dalam usaha. Orang yang mahir usaha, orang yang cakap dalam usaha, orang yang mengerti tujuan yang diupayakan dalam usaha. Sedangkan di dalam Al-Quran ya ada dua macam pemahaman. Yang pertama dipahami sebagai di dalam surah Al-Baqarah sebagai tadayantum. Yang kedua dipahami dalam bahasa perniagaan secara pengertian umum. Ya. Jadi definisi bisnis ya itu ada dua definisi berdasarkan ulama ahli fikih maupun ulama ahli hadis dari ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir mengatakan bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut ahli fikih, bisnis itu saling menukar harta atau barang atas dasar suka sama suka. Yang ketiga, cara yang diperbolehkan dalam pengertian di atas, dalam pengertian dua tadi yang menurut para mufasir, para ahli fikih, ya perdagangan adalah, yang pertama perdagangan adalah suatu bagian muamalah yang berbentuk transaksi antara orang dengan orang lain. Sedangkan yang kedua perdagangan dilaksanakan dalam bentuk jual beli, ya diwujudkan dalam bentuk ijab kabul dalam fikih gitu ya. Dalam yang ketiga perdagangan dilaksanakan bertujuan untuk atau dengan motif mencari keuntungan. Sedangkan dari
definisi baik secara bahasa maupun secara istilah ahli fikih dan ahli tafsir, maka dapat disimpulkan oleh kita bahwa bisnis ya, etika sebagai perangkat prinsip moral, sedangkan bisnis adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis gitu ya. Jadi etika bisnis ya adalah norma-norma atau kaidah atau kode etik yang dianut oleh bisnis baik sebagai institusi atau organisasi maupun dalam interaksi bisnis dengan stakeholder gitu ya. Terus etika di dalam berbisnis ini merupakan akhlak atau etika terapan. Jadi seperti contohnya begini, orang dagang harus jujur, harus saling percaya, harus saling keterbukaan, saling menguntungkan atas suka sama suka gitu ya. Nah, bisnis dalam Islam memposisikan, tapi dalam Islam bisnis itu bukan cuma sekali mencari keuntungan, tapi juga mencari keridhaan Allah dengan tujuan jangka pendek yang mencari keuntungan, tujuan jangka panjang untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi yang dijelaskan ya dalil Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat 282, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah ini ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh gitu dalam bahasa Qur'annya gitu. Ini saya tulis artinya saja karena ayatnya terlalu panjang sampai satu halaman ya. Kalau di Quran yang kecil, kalau di Quran gede itu setengah halaman ya. Jadi bahwasanya Allah mengajarkan kepada kita kalau kita berniaga tidak secara tunai dengan tanpa uang cash gitu ya, maka harus dicatat gitu ya. Seperti kita sekarang, zaman sekarang bisnis digital, media online melalui TikTok atau media lainnya gitu ya, kita biasanya melakukan pesanan. Ada yang bayar duluan, ada yang COD, bayar di tempat gitu ya, bila mana barang datang. Tapi itu harus dicatat ya harganya sesuai istilahnya iklannya, barangnya seperti apa itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai berarti itu bohong ya, menipu, atau tidak sesuai itu boleh dikatakan ya merusak akad kalau dalam bahasa fikih itu ya. Misalnya kita pesan sesuai iklan tapi yang diantarkan tidak sesuai, maka itu merusak akad dan hukumnya jadi haram berdasarkan ilmu fikih gitu ya. Demikian ada sekalian tentang dasar hukum tijarah. Yang kedua di dalam surat An-Nisa, Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, tapi kecuali dengan jual beli, ya. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya orang Islam tidak boleh memakan harta yang dengan jalan batil, dengan hasil korupsi, hasil riba, hasil mencuri dan lain sebagainya. Yang dibolehkan orang yang beriman itu memakan harta dari hasil jual beli, ya antara yang atas dasar suka sama suka. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, ya ini maksud tujuan ini ya, terjemahannya silakan bisa dibaca ya. Bahwasanya Allah mengajarkan kepada kita apabila kita punya keluarga, punya harta, punya usaha, jangan sampai melupakan Allah karena semuanya keluarga kita, harta kita semuanya itu berasal daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah. Caranya syukur kepada Allah harus cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat di dalam surat An-Nur ya. Nah, di sini dijelaskan lebih jelas lagi bahwa laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan oleh jual beli dari mengingat Allah, ya mendirikan sholat dan membayarkan zakat, mereka itu takut kepada suatu hari yang dimana hati dan penglihatan menjadi goncang. Maksudnya apa? Nah, Allah memberikan perhatian khusus buat seorang laki-laki yang berdagang atau jual beli, namun dia
tetap mengingat Allah, sholat, ya, terus juga membayar zakat. Karena apa? Karena dia itu takut. Dia tahu takut akan azab Allah. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan ditambah nikmatnya, jika kamu kufur sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ya. Di dalam surat As-Saff ayat 100 ayat 10 orang beriman ya ditawarkan perniagaan yang tidak akan rugi selamanya, bahkan menyelamatkan dari azab yang pedih. Perniagaan yang bagaimana? Yaitu perniagaan yang dia berniaga namun tetap dia berada di jalan Allah, mengambil keuntungan secara halal, ya kalau dia duitnya banyak membayar zakatnya, dia tidak lupa dengan ibadah sholat, ya. Nah itulah gambaran tentang etika dalam berbisnis, ya dalil-dalilnya. Yang selanjutnya dari sekalian, jadi etika bisnis dalam Islam merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional, ya. Ada 3 fungsi yang substansi yang membekali para pelaku bisnis, diantaranya membangun kode etik Islami yang mengatur atau mengembangkan, menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Dalam kerangka ajaran agama. Yang kedua, kode etik atau kode bisnis ini, etika bisnis ini ya menjadi dasar hukum untuk menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis. Yang ketiga, etika bisnis dipersepsi sebagai dokumen yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Yang keempat, kode etik dapat memberi kontribusi menyelesaikan banyak persoalan. Ya, yang kelima, ya kode etik adalah sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan. Jadi kalau kita punya etika di dalam bisnis, saling percaya, saling jujur, saling menghargai, saling menghormati, maka teman rekan bisnis kita itu akan erat hubungannya dengan kita menjadi seperti saudara. Itu ada sekalian. Selanjutnya, nah, bagaimana etika bisnis di dalam Islam? Nah, Islam itu tidak jauh dari mengikuti jejak langkahnya Rasulullah SAW. Baginda Rasul ketika berbisnis yang menjadi rekanannya Siti Khadijah, karena Siti Khadijah tahu Nabi Muhammad itu orang yang sangat jujur. Berdasarkan pengakuan orang penduduk Mekah, Muhammad itu orang yang sangat jujur. Lalu Siti Khadijah memberikan kepercayaan bisnisnya itu untuk dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan akhirnya mendapatkan untung yang sangat besar buat Nabi Muhammad maupun Siti Khadijah. Namun ya apa yang dipegang oleh Rasulullah dalam berbisnis? Satu, prinsip jujur, ya kejujuran, ya beliau sangat jujur di dalam berbisnis, ya. Yang kedua, beliau ya istilahnya dalam kegiatan bisnisnya kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan berbisnis. Ya, menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan yang banyak, tapi juga niatnya tolong menolong dalam Islam. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 50%. Ya, maksimal 50%. Karena apa? Karena niatnya tolong menolong, Bu. Karena kalau misalnya memberikan keuntungan yang sampai 100%, itu akan menyusahkan orang-orang yang sangat membutuhkan harta tersebut, ya. Yang ketiga, tidak melakukan sumpah palsu, ya. Yang keempat, pelaku bisnis harus ramah kepada teman, kepada karyawan maupun kepada orang yang membelinya, istilahnya pembelinya, ya. Yang kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, ya. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Ini banyak ya, banyak orang yang di dalam perdagangan tradisional yang suka menjelekkan bisnis orang lain. Nah, di ajaran Islam tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, ya. Nah, kalau saya perhatikan pedagang Alfa dengan Indomaret itu saya pernah baca artikelnya itu saling menghargai, di mana ada Alfa di situ ada Indomaret. Itu bukan sebagai saingan tapi dijadikan sebagai rekanan bisnis. Karena dia punya prinsip, dua bosnya ini punya prinsip kalau di Alfa rame mungkin orang antri terlalu lama tidak suka. Akhirnya pindah belanja di Indomaret. Sebaliknya orang yang di Indomaret terlalu rame ya akhirnya dia tidak suka untuk antri terlalu lama, dia lari ke Alfamart gitu ya.
Dan ada kemungkinan barang yang di Alfa tidak ada barang di Indomaret. Sebaliknya, barang yang di Indomaret juga tidak ada di Alfa. Nah itu gambaran-gambaran orang-orang yang sukses di dalam berbisnis. Jadi orang yang dagangannya sama dengan dia, tokonya sama dengan dia tidak dijadikan sebagai saingan, tapi sebagai rekan bisnis atau mitra kerja. Ya. Dan tidak melakukan ihtikar. Ihtikar itu adalah menumpuk atau menyimpan barang yang langka, gitu ya. Sehingga barang itu langka, akhirnya dijual mahal. Tidak boleh. Yang kedelapan, tidak boleh mengurangi timbangan. Ya, itu disinggung di dalam surat Al-Mutaffifin, takaran atau timbangan. Yang kesembilan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah. Ya, kita terus ibadah. Ya, bisnis, tapi ibadah jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan ibadah, itu amat rugi. Gitu ya. Selanjutnya, ada sekalian membayar upah karyawan sebelum kering keringatnya. Sesuai dengan perjanjian, ada karyawan yang dibayar harian, ada yang dibayar mingguan, ada yang dibayar bulanan. Jangan sampai terlewat. Yang ke-11, tidak memonopoli. Ya, tidak seperti ekonomi kapitalis yang memonopoli perdagangan atau oligopoli. Ya. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksis berbahaya. Misalnya Palestina sedang, Israel sedang berperang, ya. Terus kita menjual senjata kepadanya, maka itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh menjual senjata perang kepada negara yang sedang bertikai. Ke-13, komoditi bisnis yang dijual harus halal. Jelas ya, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama serta qiyas. Yang keempat, bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Yang ke-15, segera melunasi hutang apabila punya hutang. Sebaliknya di 16, kalau kita yang mengutangi atau berpiutang ya sebagai kreditor ya, maka kita harus memberikan tenggang waktu kepada orang yang belum mampu membayar hutang. 18, bisnis dilaksanakan dengan harus bersih dari unsur riba. Tadi sudah dijelaskan ya. Terus etika bisnis dalam perspektif barat. Ini tidak kedengeran ya. Sebentar. Saya ke dalam dulu. Keluar Pak. Ini saya sedang perhatikan, ada sekalian ya. Etika bisnis dalam perspektif barat ya. Itu ya ada teologi yang kaitannya ya. Sistem barat itu ada 3 teori ya. Etika yang dibahas dalam antara lain dengan teologi. Ya. Antara etika bisnis barat dengan etika bisnis Islam itu berbeda sekali. Ini tinggal dibaca ya. Dan tolong itu dibaca dan dijawab soal-soal yang nanti akan diberikan. Karena itu ada di soal UAS tentang bedanya etika bisnis dalam perspektif barat ini ya. Maupun etika bisnis dalam perspektif Islam. Ya. Di sini ada hybrid ya. Hybrid itu gabungan antara etikal dan egoisme. Sedangkan di Islam itu perspektif Islam ini ya, tinggal dibaca ya. Nah, barangkali ada sekalian, silakan yang mau bertanya tentang ini ya. Tentang etika bisnis. Stop share ya. Kalau kita ngobrol di ini. Oh, yang hadir cuma 5 orang ya? Yang hadir berapa orang nih? 1, 2, 3. Ketua kelasnya siapa nih? Bu Doli, Pak. Bu Doli ada, Bu Doli. Hadir, Pak. Oh ya. Iya, ya, Pak. Nanti jangan lupa absen online ya, Doli. Saya Silakan. nanti di list, Pak. Iya, ya. Silakan ada yang bertanya. Bahrul Ulum. Ini Alivia Agustin ada enggak? Alivia, Olivia. Hadir, Pak, hadir. oh ada. Ya, Olivia. Kemana aja Hadir, dia? hadir. Malhan, Hadir, Pak, hadir. ya. Coba ya.
Nah, barangkali itu ada yang ditanya nggak? Kalau tidak ada yang tanya, tinggal kerjakan tugas saja ya. Saya kebetulan baru Pak. sampai dari kelurahan dipanggil sama ini staf kelurahan ada perlu gitu ya. Terus saya datang baru sampai ya ini makanya semuanya serba terlambat jadi saya udah buru-buru ya. Mohon maaf ya sekalian. Cukup Nggak barangkali ya apa-apa, Pak. pertemuan kita pada hari ini ya kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Di lab ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam.